Diteruskan Pak Muzamil. Terus ayo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab soal nomor 4 mengenai penerimaan siswa-siswi baik mana dengan zona dan danem. Menurut saya lebih baik pakai danem karena kualitas kepintarannya masing-masing siswa-siswi. Karena baru kali ini masuk sekolah tidak ditentukan dengan danem, tapi dengan meteran. Yang mana yang dekat sekolah yang diterima di sekolah favorit. Yang menurut saya filosofi Jawa itu tidak salah. Wong pinter kalah karo wong bejo. Bejo untuk yang dekat dengan sekolah negeri. Sudah begitu saja, terima kasih. Ada tanggapan Pak Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, monggo. Sebenarnya zonasi itu juga ada baiknya. Di situ akan ada pendidikan itu akan merata. Tetapi belum disiapkan konsep yang bagus. Karena awal itu harusnya sosialisasi yang harusnya gencar oleh pemerintah. Tidak ketika aturan itu ditetapkan, ternyata jeda waktu yang tidak begitu lama. Sehingga masyarakat direpotkan hanya letak saja, tidak mempertimbangkan tentang hasil ujiannya. Itu aja, makasih. Pak Muzamil, aku melok nyimpulkannya. Jadi setiap tindakan itu ada untungnya, ruginya, ada baiknya, ada buruknya. Zonasi ini baik secara kultural, cek gak arek kroso pinter, liyane kroso bodoh, dicampur. Sehingga pendidikannya seimbang satu sama lain. Tapi merugikan secara intelektual. Arek sing ancane berbakat tidak terdidik dan tidak terpacu dengan baik. Sing ndi sing apik. Mulane awakmu sing makiyahan sing di daerah-daerah sing pinter-pinter mengatasi keadaan yang disebabkan kerugiannya oleh peraturan-peraturan pusat. Terus mboyo apa carane tetep arek-arek kudu dicerdaskan, kudu diapikno kelakuannya dan seterusnya. Ngono ya, Dik ya. Monggo berikutnya, Dik. Siapakah yang wajib menyelenggarakan pendidikan? 1. Orang tua. 2. Masyarakat. 3. Negara. Dan menurut presentasinya orang tua 70%, masyarakat 25%, negara 5%. Dan tugas dari orang tua mengajarkan akhlak. Akhlak dalam artian budi pekerti, toto kromo, unggah ungguh, sopan santun, ugi andap asor. Tugas masyarakat hanya untuk melihat, menilai, atau komen. Tugas negara hanya untuk memfasilitasi. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi memang secara konstitusional gitu ya. Negara punya kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan. Karena itu tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu secara konstitusi itu gitu ya. Tapi Indonesia ini sangat beruntung, pemerintah itu sangat beruntung gitu ya. Karena di Indonesia ini mayoritas masyarakat tidak menggantungkan kepada negara gitu ya. Maka muncul lembaga-lembaga pendidikan seperti Raden Paku. Ini Raden Paku kenapa menjalankan pendidikan? Ini bukan karena konstitusi, tapi karena menjalankan ajaran agama. Gitu ya. Dalam agama falaula nafaru min kulli firqatin dan seterusnya, ajaran agama memerintahkan orang supaya berjuang bagaimana memperbaiki masyarakat. Nah itu ya. Jadi negara sangat terbantu dengan adanya Islam, gitu ya. Sehingga muncul pesantren tidak didirikan oleh negara. Gak ada dalam konstitusi bahwa negara harus mendirikan pesantren. Tapi para kiai, para ulama karena semangat keberagamaannya, karena motivasi agama mendirikan pondok-pondok pesantren. Nah, jadi Indonesia ini negara sangat diuntungkan, gitu ya. Jadi apa ya? Betul, sampai tadi menempatkan meskipun negara mestinya
harus sungguh-sungguh gitu ya. Tapi negara berterima kasih karena masyarakat Indonesia pendidikannya sangat tidak menggantungkan kepada negara. Oleh karena itu masalah zonasi, masalah apa, ini gak usah terlalu diambil bingung gitu ya. Gini, tadi kan memang ada keluhan mengenai wong tua itu terlalu pasrah bongkoan nang sekolahan. Padahal di sekolahan itu mek 6 jam, padahal di omah itu iso 18 jam. Maka tadi ada pertanyaan, siapa yang paling utama mendidik? Orang tua. Itu kewajiban, bukan kewajiban dalam bernegara, kewajiban dalam hidup. Dalam hidup yang diciptakan Allah. Maka wong tua yang paling tanggung jawab pendidikan anaknya. Jane nomor loro negara. Negara wis dibayari pajak rakyat sakmono kae, kon kudu tanggung jawab karo perkembangan rakyatmu, makanya sekolahnya harus mengcover semua keperluan pendidikan. Tapi tadi teman-teman kita memberi persentase kewajiban negara cuma 5%, gak apa-apa, mergo kon gak tapek percaya lah ngono. Tapi kenaan negara, duit wis sakmono kae kon bayar pajak terus mek kok kayak 5%, seharusnya negara minimum 25%, masyarakat 25%, orang tua 50%. Karena mlebu swarga gak mlebu swarga tergantung Pak, ada rumusnya Pak. Dalam Al-Qur'an apa hadis, orang tuanya lah yang meyahudikannya atau apa sih yang Hadis Nabi. hadis Nabi. Iya. Kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi orang tua yang terlalu pasrah bongkoan kepada sekolah itu juga melanggar ketentuan Tuhan. Karena orang tua tetap nomor 1 yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Untuk soal keahlian dan calon pekerjaan baru diserahkan kepada sekolahnya. Untung ada Raden Paku dan sekolah-sekolah Islam yang tidak hanya memperhatikan pintere, profesionale, tapi juga memperhatikan akhlaknya, ngaji dan keagamaannya. Lah ngono. Sampeyan wis krungu dhewe, arek-arek sadurunge mlebu sekolah yasinan karo nek wis mari pelajaran Al-Waqiah. Wis gak menjalankan kewajiban dengan permanen, digonta-ganti, gonta-ganti. Kurikulum piro, iki gurung mari dibatalno meneh. Anakku kelas 1 rampak iku biyen melok CI. CI itu cerdas istimewa. Jadi arek pinter-pinter sing IQ-nya di atas 140 semua. Dia terus mencolot kelas 1, kelas 3, kelas 5 saking pintere. Gitu kan. Mari ngono begitu dhek kelas 3 leren programe.